Di sini ada lamp, tipenya onboard. Lalu di sini ada CPU. Di sini ada IC pendukung penyetapil dengan CPU. Terus pasti di balik sini antara salah satu dari semua bagian ini pasti ada osilator CPU. Lalu ini kipas. Itu sebenarnya bukan bintik-bintik, itu emas. Masa emas? Kak. Ini buktinya nih, warna kuning-kuning emas. Bukannya kuningan tuh itu? Bukan, ini emas kuning. Kuningan kan pasti tetap bakal teroksidasi, lama-lama kan berubah warna. Tapi ini udah dari ribuan, puluhan tahun yang lalu tetap gak teroksidasi, itu masih bagus. Aku tes fuse-nya, ternyata fuse yang putus. Mana? Ini kan fuse nyambung sama ini sama ini. Ini putus. Tapi Seharusnya nyambung berarti? harusnya itu kayak gini. Harusnya itu kalau nyambung itu harusnya ada warna tulisannya kayak gini. Jadi ini ke dulu ini nyambung dulu ke input. Gitu. Iya, sama-sama. Cium-cium. Di sebuah sudut tenang di Bojonegoro, Jawa Timur, matahari baru saja mulai memanjat cakrawala. Namun di sebuah kamar yang sederhana, cahaya lampu meja sudah lebih dulu menyala. Di sana duduklah seorang bocah berusia 9 tahun bernama Dava. Di hadapannya, bukan ada robot-robotan plastik atau konsol game terbaru yang biasanya menjadi impian anak kelas 3 SD. Sebaliknya, meja Dava adalah sebuah ekosistem yang tampak kacau bagi orang awam. Ada potongan kabel warna-warni, papan sirkuit yang sudah berdebu, solder, dan tumpukan kardus bekas. Bagi Dava, meja kayu yang permukaannya penuh goresan ini adalah pusat semesta. Tangannya yang mungil, yang seharusnya mungkin masih belepotan krayon, dengan sangat tenang memegang sebuah kepingan CPU bekas. Ia menatap sirkuit-sirkuit mikroskopis itu dengan tatapan penuh cinta, seolah sedang membaca sebuah surat rahasia dari masa depan. Itu sebenarnya bukan bintik-bintik, itu emas. Masa emas? Kak. Ini buktinya nih, warna kuning-kuning emas. Bukannya kuningan tuh itu? Bukan, ini emas murni. Kuningan kan pasti tetap bakal teroksidasi, lama-lama kan berubah warna. Tapi ini udah dari ribuan, puluhan tahun yang lalu tetap gak teroksidasi, itu masih bagus. Banyak orang menggunakan komputer setiap hari tanpa pernah tahu apa yang ada di balik selubung besinya. Tapi Dava, dia bisa bercerita tentang jeroan komputer itu seperti menceritakan isi tas sekolahnya sendiri. Dengan nada suara yang polos namun penuh keyakinan, ia mulai menjelaskan apa itu transistor. Baginya, transistor bukan sekadar komponen elektronik. Itu adalah saklar cerdas yang mengatur aliran informasi dalam bentuk listrik. Ia akan mengajak Anda bicara soal semikonduktor, material yang menjadi pondasi peradaban digital kita saat ini. Dengan lancar, ia menjelaskan fenomena wire bonding. Bayangkan, seorang anak kecil bercerita tentang bagaimana kawat emas yang ukurannya jauh lebih halus dari sehelai rambut harus disambungkan dengan presisi tinggi agar sebuah chip bisa berfungsi. Ia memahami bahwa di balik casing plastik yang keras, ada tarian elektron yang diatur oleh logika matematika yang sangat ketat. Profesor Cilik, kamu ini kok apa ini? Kamu dapat servisan? Punya siapa? Apa? Oh, nggih. Kegeniusan Dava bukan hanya teori di meja kerja. Ada sebuah kejadian yang akhirnya menjadi legenda kecil di sekolahnya. Suatu hari, cuaca Bojonegoro sedang sangat terik, namun kipas angin di ruang kelas Dava mendadak mogok. Suasana menjadi pengap, dan guru-guru sudah menyerah setelah berkali-kali mencoba menghidupkan saklar yang tetap membisu. Saat rencana memanggil tukang servis sedang dibicarakan, Dava maju dengan tenang. Tanpa banyak bicara, ia meminta izin untuk memeriksa kipas tersebut. Dengan tangan mungilnya, ia mulai memeriksa jalur kabel dan mesin kipas yang kotor. Bagi Dava, ini bukan sekadar barang rusak, ini adalah teka-teki yang harus segera dipecahkan. Benar saja, dalam waktu singkat, dengan sedikit sentuhan dan pemahamannya soal arus listrik, kipas itu kembali berputar kencang. Gurunya hanya bisa berdiri mematung, tak menyangka solusi itu ada di tangan seorang murid kelas 3. Sini kamu sudah memperbaiki. Semua speed normal. Coba ada ke kamera. Ternyata apa? Yang rusak apanya? Ini aku tadi beli di toko elektronik 3 yang sama persis. Spesifikasi harganya cuma 2.000, kipas ini langsung kembali normal. Oke. Iya, sama-sama.
Cium-cium ben. Kabar tentang si tukang servis cilik ini akhirnya sampai ke telinga para pejabat tinggi. Suatu hari, deretan mobil hitam terparkir di depan gang rumah Dava. Yang turun bukanlah orang sembarangan, melainkan sang bupati yang datang khusus untuk melihat langsung keajaiban dari Bojonegoro ini. Di depan tamu istimewanya, Dava tidak tampak gugup sedikit pun. Ia tetap menjadi Dava yang apa adanya, polos, rendah hati, tapi sangat cerdas. Ia memamerkan alat penyapu otomatis buatannya yang terbuat dari kardus, tusuk sate, dan dinamo bekas. Ia menjelaskan alur mekaniknya dengan bahasa yang lugas dan sangat mudah dipahami. Sang bupati hanya bisa geleng-geleng kepala sambil tersenyum bangga melihat bakat murni tersebut. Di momen itulah dukungan mulai mengalir, dan semua orang menyadari bahwa Dava bukan sekadar anak pintar, melainkan aset berharga yang harus dijaga dan didukung oleh pemerintah daerah. Dari umur berapa dia? Sekitar 4 tahun. 4 tahun. Lalu panas dari CPU atau prosesor di bagian tengah sini akan menuju ke samping sini, lalu ditiup oleh kipas sudah masuk dari sini keluar dari sini. Terus pas di laptop posisinya seperti ini. Dunia digital bergerak secepat arus listrik. Video singkat Dava meledak dan dalam sekejap namanya trending di tingkat nasional. Tawaran dari berbagai stasiun televisi di Jakarta pun berdatangan. Dava yang biasanya hanya duduk bersila di depan tumpukan kabel, kini harus duduk di bawah lampu studio yang sangat terang. Di hadapan pembawa acara ternama, Dava tetap konsisten dengan gaya bicaranya yang cerdas. Ia bicara soal pola fraktal di alam, bagaimana urat daun hingga pembuluh darah manusia memiliki pola matematika yang berulang secara tak terbatas. Ia juga bicara soal geologi, tentang bagaimana lempeng bumi bergeser dan magma keluar dari mantel bumi. Penampilannya di televisi bukan sekadar mencari sensasi, melainkan panggung bagi dunia untuk melihat bahwa Indonesia punya talenta luar biasa yang lahir dari akar rumput, tanpa perlu fasilitas mewah sejak dini. Di sini ada RAM, tipenya onboard. Lalu di sini ada CPU, di sini ada IC pendukung penyetapil dagangan CPU. Terus pasti di balik sini antara salah satu dari semua bagian ini pasti ada osilator CPU. Lalu ini kipas. Itu sebenarnya bukan bintik-bintik, itu emas. Masa emas? Kak. Ini buktinya nih, warna kuning-kuning emas. Bukannya kuningan toh itu? Bukan, ini emas murni. Kuningan kan pasti tetap bakal teroksidasi, lama-lama kan berubah warna. Tapi ini udah dari ribuan, puluhan tahun yang lalu, tetap gak teroksidasi, itu masih bagus. Aku tes fuse-nya, ternyata fuse-nya yang putus. Mana? Ini kan fuse-nya nyambung sama ini, ini putus. Tapi Seharusnya nyambung berarti? Harusnya itu kayak gini, harusnya itu kalau nyambung itu harusnya ada warna tulisannya kayak gini. Jadi ini kabel blue ini nyambung juga ke input. Iya, sama-sama. Cium-cium ben. Namun di balik ketenaran itu, ada realita yang cukup menyentuh. Ayah Dava seringkali melihat anaknya tampak termenung saat mengerjakan tugas sekolah. Bukan karena sulit, tapi justru karena terlalu mudah bagi kapasitas otaknya. Ada sebuah kejenuhan yang muncul ketika seorang anak yang sudah bisa menganalisis struktur bumi dan semikonduktor, harus kembali ke bangku kelas untuk belajar hitungan dasar yang sudah ia lampaui. Dava sering merasa kurang tertantang karena ia berada di dimensi yang berbeda dengan teman sebayanya. Harapan keluarga sekarang sederhana, agar Dava mendapatkan wadah pendidikan yang tepat dan tidak layu karena sistem yang kaku. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tapi kita seringkali luput memelihara bakat murni yang muncul dari tempat tak terduga. Dava adalah bukti bahwa kecerdasan tidak mengenal batas usia dan inovasi sejati berawal dari rasa ingin tahu. Dava dari Bojonegoro telah membuka mata kita semua. Dia bukan sekadar bocah jenius yang viral, dia adalah pengingat bahwa masa depan teknologi kita mungkin saja sedang dirakit saat ini. Di atas sebuah meja kayu sederhana, oleh tangan-tangan mungil yang tak pernah berhenti belajar dan bertanya. Kisahnya mengajarkan kita bahwa kecerdasan tidak mengenal batas usia, dan inovasi sejati selalu berawal dari rasa ingin tahu yang sangat dalam. Kita tunggu saja, teknologi besar apa yang akan ia ciptakan 10 atau 20 tahun lagi untuk dunia. Masa depan ada di tangan anak-anak seperti Dava, yang melihat kabel dan baut bukan sebagai benda mati, melainkan sebagai kepingan teka-teki semesta yang siap untuk dipecahkan. Teruslah berkarya Dava, dunia menantikan sentuhan jeniusmu selanjutnya. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tetap kritis dan salam pendidikan Nusantara. Kamu dapat servisan? Punya siapa?
apa? Aku udah kangen Pak. Karena aku coba meledak. Sini kamu sudah memperbaiki. Semua speed normal. Coba ada ke kamera. Ternyata apa? Yang rusak apanya? Ini aku tadi beli di toko elektronik 3 yang sama persis. Spesifikasinya harganya cuma 2.000, kipas ini langsung kembali normal. Oke. Iya, sama-sama. Cium ben. Dari umur berapa dia? Sekitar 4 tahun. 4 tahun. Lalu panas dari CPU atau prosesor di bagian tengah sini akan meluju ke samping sini, lalu ditiup oleh kipas, sudah masuk dari sini keluar dari sini. Terus pas di laptop posisinya seperti ini.